Welcome to my video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Fira Oktaviana dengan NIM 202205010241. Jadi saya akan mempresentasikan materi mengenai wawasan studi kelayakan bisnis sebagai UTS mata kuliah analisis pembiayaan bank syariah. Nah, apa sih wawasan studi kelayakan bisnis itu atau SKB? Nah, SKB itu adalah kegiatan suatu perusahaan yang digunakan untuk mengukur layak atau tidaknya usaha yang akan dilakukan. Nah, ini memberikan manfaat, yaitu manfaat finansial, manfaat ekonomi nasional, dan juga manfaat sosial. Kemudian tujuannya yaitu yang pertama mengurangi resiko kerugian, memudahkan perencanaan, memudahkan pengawasan, memudahkan pelaksanaan pekerjaan, dan yang terakhir memudahkan pengendalian. Adapun tahapannya itu yang pertama mengumpulkan data dan informasi. Data dan informasi yang dikumpulkan ini melalui situs-situs resmi ataupun yang dapat dipercaya seperti Badan Pusat Statistik, OJK, atau Bank Indonesia. Kemudian yang kedua melakukan pengolahan data, dan yang terakhir menganalisis data, apakah datanya telah sesuai dengan kriteria dan syarat. Adapun aspek-aspek dalam SKB ini yang pertama aspek pasar dan pemasaran. Aspek pasar ini merujuk pada apa saja yang mempengaruhi permintaan dan penawaran produk dan jasa di pasar. Nah, dia ini dalam analisisnya itu terdapat segmentasi pasar, target pasar, dan juga posisi pasar. Kemudian penelitiannya itu yang pertama survei dan kuesioner, analisis kompetitor, analisis tren pasar, dan juga analisis SWOT. Strategi pemasarannya itu ada marketing mix atau 4P dan juga ada digital marketing. Marketing mix dia ini terdiri dari 4 elemen, yaitu product, price, place, dan juga promotion. Sedangkan digital marketing ini seperti SEO, content marketing, social media marketing, dan juga email marketing. Adapun etika dalam pemasaran yang pertama itu transparansi, yang kedua fair competition atau menghindari praktik yang tidak etis dan persaingan yang tidak sehat, dan yang ketiga itu customer privacy, yaitu melindungi data dan privasi pelanggan. Selanjutnya aspek yuridis dan aspek teknis. Aspek yuridis yang dimaksud dalam hal ini adalah legalitas usaha serta izin-izin untuk mengajukan kredit oleh perusahaan. Dokumen dan surat yang dimaksud itu seperti NPWP, surat izin usaha, tanda daftar perusahaan, dan lain sebagainya. Kemudian aspek teknis. Aspek teknis merupakan hal yang berkaitan dengan penggunaan pengetahuan, keterampilan, dan teknologi untuk merancang, mengembangkan, dan mengelola sistem atau produk dalam berbagai bidang. Kemudian aspek finansial dan aspek organisasi. Aspek finansial dalam studi kelayakan bisnis mengacu pada analisis dan penilaian terkait kondisi serta proyeksi keuangan bisnis untuk menentukan apakah bisnis tersebut layak secara ekonomis. Nah, aspek ini mencakup berbagai elemen penting seperti investasi awal, sumber pendanaan, proyeksi pendapatan dan pengeluaran. Nah, ini diukur menggunakan alat seperti Net Present Value atau NPV dan juga IRR atau Internal Rate of Return. Nah, kemudian aspek manajemen organisasi adalah kegiatan perencanaan atau planning, pengorganisasian atau organizing, pelaksanaan, dan pengawasan atau controlling untuk mencapai kegiatan yang efektif dan efisien. Kemudian ada aspek sosial dan ekonomi. Aspek sosial ini mengacu pada dampak dan interaksi bisnis dengan masyarakat luas. Ini termaksud tanggung jawab sosial perusahaan terhadap stakeholder-nya, seperti karyawan, konsumen, dan komunitas lokal. Kemudian dalam aspek ekonomi ini mengacu pada dampak ekonomi dari aktivitas bisnis. Hal ini meliputi kontribusi bisnis terhadap pertumbuhan ekonomi, penciptaan lapangan kerja, kontribusi terhadap pendapatan nasional, dan kemakmuran umum. Selanjutnya itu aspek lingkungan. Aspek lingkungan terutama
terkait dengan analisis dampak lingkungan atau AMDAL. AMDAL adalah sebuah proses analisis yang dilakukan untuk mengevaluasi potensi dampak yang ditimbulkan oleh suatu kegiatan proyek terhadap lingkungan hidup dan upaya untuk mengusahakan perlindungan lingkungan. Tujuan dari AMDAL adalah melindungi lingkungan hidup dari potensi dampak negatif yang mungkin ditimbulkan oleh suatu proyek atau kegiatan. AMDAL juga bertujuan untuk mempromosikan pembangunan yang berkelanjutan dan mempertimbangkan aspek lingkungan. Nah, di dalam AMDAL itu terdapat beberapa dokumen. Yang pertama itu analisis dampak lingkungan hidup atau ANDAL, kemudian rencana pengelolaan lingkungan hidup dan atau RKL, dan juga rencana pemantauan lingkungan hidup atau RPL. Nah, sekian saja presentasi singkat dari saya. Apabila ada salah kata ataupun pengucapan di dalam presentasi saya minta maaf. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.